Syukur kami kepadamu, buah rahmat-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Jika sampai saat ini kami boleh ada, merupakan suatu anugerah yang Kau berikan. Dan kami percaya sebagai pengakuan kami, itu adalah bukti kebesaran-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dalam Engkau, Tuhan, dalam pujian yang kami naikkan, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama nyatakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yuk kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
kebesaran-Mu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, ditinggikan dan disembah. Jiwa kami kan bersuka Tuhan, hati kami kan bersorak Tuhan, sebab kebaikan-Mu, karena semua anugerah-Mu di dalam. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, sebab kebaikan-Nya diberikan setiap kita. Terima kasih kami kepadamu Tuhan, buat karya-Mu yang ajaib yang Kau berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya biar tangan kemuliaan-Mu yang melimpah pada saat ini, kami boleh ada dalam rumah Tuhan merupakan suatu anugerah yang besar yang Kau nyatakan hidup kami. Dan kami percaya pada saat dengan kesungguhan hati kami datang dalam rumah-Mu, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mengalami jalan keluar, memberikan jalan keluar, dan yang sakit Kau sembuhkan dengan kemuliaan kasih Kristus yang sempurna yang memenuhi dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan dalam hidup kami, dan kuasa Roh-Mu yang nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan dalam kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat hari ini, kami akan percaya pengurapan baru-Mu nyata dalam hidupnya. Dan setiap umat-umat Tuhan yang hadir di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, kami akan percaya kuasa kemuliaan Tuhan ada dalam hidupnya. Kemuliaan Allah ada dalam hidupnya, dan anugerah Allah akan dilimpahkan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, pada saat hati kami bersyukur, pada saat hati kami bersukacita dalam Engkau, maka kemuliaan-Mu nyata, kehadiran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, hormat syukur kepada Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan berdoa. Setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Sejahtera Allah dalam hidup kita semua, dan kita percaya anugerahnya dinyatakan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita naikkan pujian bagi Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa untuk setiap kita. Allah sumber kekuatanku. Mari nyatakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di hidup ini, hanya Kau.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya. Kau Allah sumber kuatku. Untuk selama-lamanya Allah sumber kekuatan kita. Katakan amin. Yang katakan amin berdiri bersama-sama bersuka dalam Tuhan, sebab Tuhan Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Mari tepuk tangan bersuka dalam Tuhan. Tuhan yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak untuk menyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Kau berkasa setia selamanya, bagi rohku dan imanku. Tuhan Kau berkasa raya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, semuanya. Pengharapanku, jiwaku kan bersorak menyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya, kehendak sempurna bagiku. Kau sempurna bagiku Tuhan. Kau berkuasa setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya, kehendak-Mu sempurna. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku.
sempurna bagiku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kami. Dan saat ini kami mau bawa persembahan kami dalam rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap uang, setiap amplop yang kami bawa dalam rumah-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dari sebelah kanan saya, lanjut sebelah kiri. Langsung saat ini 2 amplop warna kuning dan biru. Langsung sekali saja kita langsung. Mari silakan. Lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi nyatakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamat. Bersama Yesus, bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus Juru Selamatku. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Katakan amin. Iya, Tuhan akan melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Dalam kondisi yang saat-saat ini ada, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Satu pujian kita, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Katakan sama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi mari nyatakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku
tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku pun tenang. Kita berdiri bersama-sama, nyatakan. Jiwaku pun tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di atas badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami harus melewati badai kehidupan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang menyertai kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan menghibur kami. Dan kami percaya saat ini Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan, karena kami umat kepunyaan-Mu Tuhan, yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan memberkati setiap hidup kami. Oleh karena itu sebentar Tuhan, biar kami mau duduk diam untuk memilih yang terbaik, belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, diajar, dinasihati, dididik oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau jamah hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih-benih firman Tuhan. Roh Kudus kuasai dan urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi, yuk kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, katakan shalom. Satu sukacita kalau hari ini kita kembali boleh mengadakan ibadah langsung di gereja setelah 4 bulan, ya, persis 4 bulan saudaraku. Terakhir kita mengadakan ibadah di gereja tanggal 15 Maret 2020 dan sekarang tanggal 19 Juli 2020, ya. Terakhir kita minggu kedua bulan Maret, sekarang minggu ketiga bulan Juli, ya, 2020. Oke, karena itu saudaraku, sekalipun ya ibadah sudah dilaksanakan, tetapi kita tahu bahwa saat-saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Karena itu saya selalu mengingatkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, Bapak Andi tolong dipakai maskernya. Jadi yang pertama harus pakai masker. Maskernya nggak boleh ditaruh di dagu ya. Maskernya dipakai nutupin hidung. Karena mencegah virus yang berterbangan.
ya masih dalam jarak 2 meter, masih bisa berterbangan. Jadi kita mencegah tentang perkara itu ya. Kemudian juga tidak diizinkan untuk bersalaman ataupun tos-tosan ya. Tadi masih dilihat ada yang tos-tosan gitu ya. Tidak diizinkan untuk memegang benda apapun. Sebenarnya amplop persembahan pun saya sebenarnya sempat berpikir apa suruh bawa amplop sendiri dari rumah gitu ya. Tapi ntar repot lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, diakalinnya begitu masukin pakein itu gitu ya. Handy sanitizer. Sehingga untuk kita meminimal mungkin untuk pencegahan ini supaya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Bisa dilaksanakan? Amin. Oke, hari ini saudaraku kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dalam tema New Normal, New Spirit. Ya, sekali lagi hari ini kita akan bicara tentang sebuah keadaan yang baru, situasi yang berbeda, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak biasa, situasi yang abnormal sebenarnya. Namun disebutnya adalah new normal. Namun spirit kita, roh kita harus juga semangat yang baru, roh yang baru, roh yang bernyala-nyala. Oke, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat di depan sudah ada, kita boleh baca bersama-sama. Sekalipun pakai masker bisa ya, baca Alkitab dengan keras. Dengan keras. Kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya 50 ayat 4. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Saudaraku, kitab Yesaya dari pasal 49 sampai pasal 55 ini berbicara mengenai tentang seorang hamba Tuhan yang taat. Ya, ini nubuatan tentang pribadi Yesus Kristus yang merupakan pribadi hamba Tuhan yang taat. Sekalipun dalam nubuatan pasal 50 ini tidak menggunakan istilah hamba Tuhan, tetapi menggunakan istilahnya murid, ya. Namun ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, ya. Saudara, Allah menegur kepada orang-orang Israel karena mereka mengeluh bahkan mempersalahkan Allah akibat pelanggaran mereka. Mereka harus terbuang sebagai orang-orang buangan di Babelonia. Dan hukuman Allah ini terjadi saudaraku karena ketidaktaatan mereka sebagai umat Allah. Berbanding terbalik saudaraku dengan figur nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya dalam pasal 49 sampai 55 berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang rela menderita dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sekali lagi ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dan pada ayat 4 ini saudaraku, sekali lagi perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Saudaraku, berbicara lidah itu berbicara mengenai tentang perkataan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Ternyata waktu saya memperhatikan ayat ini, ada korelasi yang signifikan, ada hubungan yang begitu erat sekali antara apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, itu dengan semangat hidup kita. Ya, dengan spirit kita, dengan roh kita. Kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, kalau kita memperkatakan perkataan yang membangun, itu membuat jiwa kita, spirit kita, roh kita, semangat kita itu bernyala-nyala. Sebaliknya saudaraku, waktu perkataan kita perkataan yang negatif, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang tidak membangun saudaraku, itu akan membuat kita kehilangan semangat, kehilangan spirit, kehilangan roh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya
tidak mampu, tidak bisa mengatasi keadaan ini. Ya, sekali lagi saudaraku, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya di tengah-tengah new normal ini, satu keadaan yang gak biasa, satu keadaan yang berbeda, satu keadaan yang gak lazim. Ya, saya pikir-pikir saudaraku, memang ini sebenarnya keadaan abnormal saudaraku ya. Tapi orang sebutnya new normal. Karena memang orang mau nggak mau harus hidup dalam keadaan yang abnormal ini. Dan satu perkara saudaraku, semangat kita, roh kita, spirit kita tidak boleh menjadi kendor, tidak boleh menjadi padam. Amin. Hari ini kita mau belajar saudaraku bagaimana supaya kita bisa memiliki semangat yang baru. Semangat yang bernyala-nyala di dalam Tuhan. Yang pertama coba kita kembali lihat pada ayat yang keempat bagian B sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudaraku, murid Tuhan ini menggambarkan bahwa dia setiap pagi memasang telinganya, mendengarkan pengajaran Tuhan, memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku, yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap antusias, tetap semangat, memiliki roh yang bernyala-nyala di tengah-tengah new normal ini. Yang pertama saudaraku, yuk, miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Miliki persekutuan yang erat, yang dalam dengan Tuhan. Tidak bisa tidak saudaraku. Kalau saudara mau memiliki semangat yang bernyala-nyala, roh yang bernyala-nyala, tetap sanggup, mampu untuk menjalani kehidupan ini. Miliki keintiman bersama dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, seorang murid pasti akan memiliki waktu yang khusus, waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau nubuatan Yesaya ini menggambarkan hamba Tuhan yang taat ini, dia setiap pagi ini berbicara menyediakan waktu yang terbaik di pagi hari. Ketika pikiran masih fresh, dia memberikan telinganya untuk mendengar pengajaran, untuk menerima tuntunan pimpinan dari Tuhan. Miliki keintiman saudaraku, berikan waktu yang terbaik. Seorang murid akan memberi waktu untuk Tuhan bicara, untuk Tuhan mengajar, untuk Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya. Persekutuan yang intim dengan Tuhan ini saudaraku pasti akan membuat kita memiliki semangat yang baru untuk kita menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Saudara, saya melihat saudaraku sekalipun orang percaya tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Namun kenyataannya saudaraku ya, ada begitu banyak orang percaya yang masih melalaikan doa. Ya, saudara, sekalipun kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman, petunjuk, penuntun kehidupan kita. Namun kenyataannya masih banyak orang Kristen yang masih mengabaikan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Hari ini saudaraku, saya mau mengingatkan sekali lagi saudaraku. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Engkau akan menjadi pribadi yang penuh antusias dan semangat menghadapi segala tantangan di new normal ini. Engkau tidak akan pernah putus asa. Engkau menjadi orang-orang yang tetap antusias. Kalau engkau punya persekutuan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Ketika engkau bergaul akrab dengan Tuhan, engkau pasti akan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Yuk, coba kita lihat satu ayat saudaraku, mundur sedikit, Yesaya pasal 40, ayat yang ke-30 sampai 31.
Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan menegaskan, saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang memberikan waktu untuk Tuhan bicara, mengajar, dan memimpinnya, orang yang bersekutu intim dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya percaya sekali lagi, saudaraku, orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, apapun tantangan kehidupannya, dia pasti akan memiliki semangat untuk menghadapinya. Satu teladan, saudaraku, yang dituliskan Alkitab dalam kehidupan seorang yang bernama Daniel. Ini menarik sekali, saudaraku. Dari sejak masa remaja, dari masa mudanya, saudaraku, Daniel sudah menjadi orang yang terbuang. Dia menjadi orang yang dijajah, harus dibawa menjadi tawanan ke negeri Babelonia. Dari sejak masa mudanya, saudaraku, namanya dirubah, bahasanya dirubah, budayanya dirubah, bahkan, saudaraku, makanannya dirubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah di sepanjang hidup Daniel, saudaraku, keintimannya dengan Tuhan. Kita tahu, saudaraku, bahwa setiap hari Daniel berdoa berapa kali? Udah kayak minum obat dia, saudara. 3 kali sehari dia mencari Allahnya. Dia membuka jendela di pintu kamarnya yang menghadap ke Yerusalem, lalu dia berdoa di sana kepada Allah. Ada keintiman yang akrab, keintiman yang dalam kehidupannya. Saya mau bilang, saudaraku, ini gak gampang loh, saudara. Ya, betul-betul gak gampang. Kenapa? Dia masih sejak dari masa remaja, saudaraku, dia sudah ada di negeri orang, di negeri kafir yang tidak menyembah Allah. Bahkan seluruh kebiasaan hidupnya dirubah di sana. Bisa menjadi orang yang jauh dari Allah, tapi keintimannya dengan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Daniel. Makanya tidak aneh, saudaraku, Daniel menjadi seorang yang sangat diperhitungkan sekalipun dia adalah seorang buangan. Daniel menjadi orang yang sangat berpengaruh, sangat berkuasa, sekalipun dia adalah orang buangan. Bahkan yang lebih menarik lagi, saudaraku, dari kisah Daniel ini, ketika kerajaan Babelonia runtuh, lalu digantikan dengan kerajaan Persia. Tahu nggak nih, sekolah minggunya pernah lulus nggak nih? Waktu kerajaan Babel itu zamannya Nebukadnezar. Daniel dibawa dari Yerusalem ke Babel. Kemudian Nebukadnezar mati, diganti dengan anaknya namanya Belsasar. Untung nggak diganti sama cucunya, Kesasar. Belsasar kerajaannya runtuh, saudaraku. Diganti dengan kerajaan Persia. Kerajaan Persia, yaitu dia yang rajanya Koresi, Darius, yang Daniel dimasukin ke dalam gua singa. Tahu ya ceritanya ya? Sampai Darius teriak-teriak, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Saudaraku, sekali lagi, tidak aneh. Sekalipun Daniel adalah orang buangan, Daniel masih menjadi orang yang berpengaruh, bahkan ganti kerajaan, ganti raja, ganti dinasti, dia tetap menjadi orang yang masih berpengaruh. Sekalipun dia adalah orang buangan. Karena dia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Saya berharap, saudaraku, saudara tetap menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang melekat hatinya dengan Tuhan. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, engkau akan tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudaraku, ini yang menjadi bagian yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita
Di tengah-tengah new normal ini, kita tetap memiliki new spirit ketika kita mau intim, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yuk kita kembali dalam Yesaya pasal 50. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-6, saudaraku. Ayat yang ke-6, apa kata firman Tuhan? Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudaraku, yang kedua, gambaran dari hamba Tuhan yang taat ini tentang Yesus Kristus. Punggungnya untuk dipukul, pipinya untuk dicabut janggutnya, dan mukanya yang diludahi. Ya, menggambarkan tentang keadaan Yesus yang menanggung penderitaan dosa isi dunia ini. Yang kedua, saudaraku, saudara akan menjadi pribadi yang tetap memiliki spirit yang bernyala-nyala, roh semangat yang berkobar-kobar. Ketika saudara memiliki sikap yang siap, yang berani menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Miliki spirit, sikap, keberanian untuk menghadapi segala tantangan kehidupan itu. Amin, saudaraku. Ini umumnya orang biasanya nggak mau atau enggan keluar dari zona nyaman, nggak berani menghadapi sesuatu yang baru, fenomena yang baru, apalagi kalau menghadapi culture shock, situasi budaya yang berbeda dalam kehidupannya. Ya, nggak aneh, saudaraku. Ada begitu banyak orang ketika Tuhan izinkan dia harus masuk dalam sebuah keadaan yang baru, bahkan dia harus turun dalam lembah-lembah kekelaman, dia harus masuk dalam padang gurun pencobaannya. Dia harus berjalan dan melewati padang gurun itu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya putus asa, kecewa sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, bahkan kehilangan semangat dan pengharapannya sama Tuhan. Hari ini, saudaraku, yuk jadilah pribadi-pribadi yang siap, yang berani menghadapi tantangan. Yuk, latih dirimu. Makanya, saudaraku, saya pribadi, saudaraku, melatih anak-anak saya ya. Seringkali saya bilang gini, saudaraku. Kalau kira-kira Anda yang biasa tidur di tikar, ya, ini benar-benar nih karena nggak sanggup beli kasur gitu ya, yang biasa tidur di tikar, lalu Anda diizinkan Tuhan sekarang jadi kaya raya, tidur di king coil yang harganya 50 juta. Enak gak? Bisa nggak? Bisa, gampang. Tidur dari tempat yang keras ke tempat yang empuk, gampang. Pertanyaannya saya balik sekarang. Anda yang biasa tidur di king coil yang harga 50 juta, kalau Tuhan izinkan Anda harus tidur di tikar, bagaimana? Saya mau bilang, saudaraku, ada begitu banyak orang yang dari perkara-perkara sepele, nggak mau keluar dari zona nyaman. Nggak berani dan nggak mau untuk, nggak bisa untuk mencoba sesuatu yang baru. Apalagi harus menghadapi culture shock. Kalau lagi retret ketahuan deh tuh. Bawa-bawa guling, udah bau apek, bau pesing, bau ompol. Masih dibawa-bawa. Kenapa? Aduh Pak, saya kalau nggak ada guling ini Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Ampun. Bagaimana mau menghadapi sebuah era yang baru, tantangan yang baru, dinamika yang baru dalam kehidupan? Kalau perkara-perkara yang sepele aja masih nggak bisa dilewati. Ya, tidur, kalau nggak ada AC, nggak bisa tidur. Ini anak zaman sekarang nih. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita nggak punya AC lagi? Saya pernah ngalamin, saudaraku, tidur sekamar, berame-rame, sekeluarga, triplek semuanya, atasnya asbes. Bisa dibayangkan panasnya kayak apa? Atasnya asbes, triplek semuanya. Sampai ke bawahnya triplek juga. Panasnya kayak apa tuh? Tetap aja tidur dengan nyenyak. Belajar, saudaraku. Berani, siap menghadapi new normal.
Sesuatu dinamika yang gak biasa, yang baru. Bahkan ketika Tuhan izinkan kita harus lewat di lembah-lembah kekelaman ini. Jalani, siap, berani. Amin. Saudara, saya melihat ada beberapa tipe orang nih ya, di dalam menghadapi masalahnya. Yang pertama, saudaraku, tipe orang yang lari dari tantangan, dari kenyataan. Ya, ini tipe orang yang tidak berani menghadapi tantangan. Orang tipe ini akan memilih lebih baik menyerah dan kalah terhadap masalahnya. Ya, akan mulai nampak dari perkataannya yang negatif, bahkan sampai kepada tindakannya. Ini lagi ngetren nih saudara. Ini yang terbaru saudaraku, kemarin berita yang di hotel apa saya di Jakarta kemarin, saya lupa hotelnya, loncat dari lantai 16, menjatuhkan diri, nginep satu malam bikin repot satu hotel. Nyangkut di itu lagi, apa namanya, di atasnya balkon teras ya. Ya, di bukan kanopi sih, dia modelnya kayak balkon itu gitu ya. Sampai harus manggil damkar saudaraku untuk nurunin jenazahnya saudaraku. Dari lantai 16 menjatuhkan diri. Ya, kemarin yang sebelumnya yang saya pernah ceritakan juga video di YouTube saudaraku. Saya sampai menyesal membuka videonya karena ada satu orang ayah teriak-teriak saudaraku, bawa-bawa video, bawa-bawa rekaman handphone saudaraku, dia ngelihat istrinya lagi gantung diri saudaraku. Ya, yang lebih tragisnya lagi, sebelum istrinya gantung diri, dia gantung dua anaknya saudaraku. Anaknya yang pertama baru usia 45 tahun digantung sama emaknya. Yang lebih ini lagi, yang bayi saudaraku, diranjang bayi, digerek sama emaknya pakai itu apa, tambang saudaraku, diranjang bayinya saudaraku. Habis itu emaknya gantung diri. Suaminya puter-puter lagi, aduh gitu ya, ngeliatin jenazahnya gitu. Ampun gitu ya. Hari-hari ini banyak orang yang lari dari masalah. Ini dengar baik-baik ya. Orang Kristen gak boleh kayak gitu. Firman Tuhan bilang, penakut, orang pengecut tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang bunuh diri itu pilihan, itu bukan urusan sorga dan neraka, saya tidak sependapat. Oh sekarang saya dokter boleh dong mengeluarkan statement. Tidak, orang itu yang bunuh diri itu berarti orang pengecut, orang penakut. Firman Tuhan bilang, penakut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, saudara, yang kedua, tipe orang yang asal melewati masalah. Ini yang disebut dengan orang mediocre, rata-rata. Asal aja lah, yang penting selamat, yang penting lewat. Ini orang tipe ini saudaraku, ya. Ini akan mudah sekali jatuh menjadi orang yang lari dari kenyataan juga ketika dia berhadapan dengan masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Seharusnya saudaraku, saudara dan saya menjadi pribadi yang siap, yang berani menghadapi tantangan. Ini tipe orang ketiga, ya. Orang yang berani, siap menghadapi segala persoalan hidupnya, padang gurun kehidupannya yang harus dilewatinya. Orang tipe ini saudaraku bukan berarti cari masalah. Enggak saudaraku ya, bukan seperti itu. Namun dia tidak akan tawar hati, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menjadi orang yang patah semangat ketika Tuhan izinkan dia harus lewati lembah-lembah kekelaman. Orang yang seperti ini saudaraku, orang tipe yang siap menghadapi tantangan, dia akan melihat bahwa lika-liku dalam kehidupannya. Ada panas, ada hujan, ya, ada badai, ada keadaan yang baik. Itu semua warna-warni dalam kehidupannya. Dia akan tetap menjalaninya dengan penuh sukacita dan antusias di dalam Tuhan. Bahkan saudaraku, orang tipe ini saudaraku akan melihat setiap tantangan itu bukan hanya masalah yang buruk, tetapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya itu bisa menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan dalam hidupnya. Pernah makan ayam KFC? Tahu ya ceritanya ya? Siapa Ref? Namanya Ref? Nah itu, gue dari tadi nggak apal-apal. Tahu kan ceritanya kan? Jadi karyawan yang biasa-biasa aja, sampai akhirnya dia pensiun di usia 60-an.
Setelah dia udah pensiun, dia bingung dia mau ngapain. Namun saudaraku, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, di culture shock yang baru yang dia hadapi, dia tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, muncullah sebuah ide dari resep keluarganya, ayam goreng. Lalu dia buat, dia jual, sampai dia punya kios, sampai akhirnya sekarang ke seluruh dunia. Siapa yang tidak pernah makan Kentucky Fried Chicken? Saya mau berkata saudaraku, orang-orang yang siap menghadapi tantangan, tidak selalu dia melihat masalah tantangan itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi dia bisa melihatnya, itu adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk dia melakukan sesuatu yang baru. Hari ini saudaraku dengar baik-baik, tetap miliki semangat, ya. Tetap berani menghadapi tantangan, persoalan kehidupanmu. Jangan lari dari kenyataan, ya. Oke, saudaraku, satu ayat pembanding. Waktunya cepat amat ya. Amsal pasal 24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini. Amsal 24 ayat yang ke-10. Yuk, sudah ketemu? Di depan sudah ada. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa saudaraku? Kecillah kekuatanmu. Waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau menghadapi persoalan, waktu engkau menghadapi pergumulan, dan engkau tawar hati, enggak semangat, patah semangat, kecillah kekuatanmu. Saya mencatat di sisi saudaraku, ketakutan, kekhawatiran akan membuat seseorang kalah sebelum berperang. Ya, namun sebaliknya saudaraku, keberanian, semangat itu akan membuat kita mampu menghadapi semua persoalan dengan baik. Karena kita memiliki kekuatan, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Amin saudaraku. Karena itu jangan pernah kita takut menghadapi tantangan dunia ini. Siap dan beranilah menghadapinya. Dan yang terakhir saudaraku, yuk kita lihat kembali di dalam Yesaya pasal 50. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-10 langsung. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Apa saudara? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudaraku, yang ketiga yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru, roh yang baru, roh yang bernyala-nyala di tengah-tengah new normal ini, di tengah-tengah masalah dan tantangan kehidupan kita yang gak biasa ini saudaraku. Yuk, taruh kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang saudaraku, Tuhan izinkan kita harus lewati lembah-lembah kekelaman seperti apa yang dinyatakan oleh nubuatan Yesaya ini. Jika ia hidup dalam kegelapan, seolah-olah semuanya gelap. Tidak ada cahaya bersinar baginya, tidak ada kelihatannya semuanya gelap, tidak lagi ada jalan keluar, tidak lagi ada cahaya. Firman Tuhan ajar kepada kita, di saat itulah kita harus meneguhkan hati kita harus menguatkan hati kita, menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saya mau katakan saudaraku, orang yang berani menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh hidup matinya sepenuhnya kepada Tuhan, orang itu pasti mengenal Tuhan. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, ketika dalam keadaan antara hidup dan mati, ketika dia ada seperti telur di ujung tanduk, dalam keadaan yang sangat genting dan berbahaya, dia pasti akan lakukan cara-cara dengan caranya sendiri. Tapi orang yang mengerti dan mengenal Tuhan,
Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan karena pengenalannya. Kepada siapa dia menaruh pengharapannya. Kepada Allah yang dapat dipercayainya. Allah yang mau dan sanggup untuk menolong hidupnya. Dia mampu untuk menaruh kepercayaannya itu. Dan dia akan menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, antusias untuk menghadapi tantangan persoalan dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Biar hari ini, saudaraku, kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan pribadi-pribadi kita pribadi yang tetap bersemangat. New normal, but new spirit. Amin. Kita harus tetap memiliki semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala di tengah-tengah era yang baru, era yang tidak lazim, yang tidak biasa, yang kita harus jalani. Miliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, siap dan berani menghadapi seluruh tantangan kehidupan kita. Percayalah, ketika kita berjalan, kita tidak berjalan sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Dan taruh kepercayaanmu, taruh pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada Allah yang kita kenal, yang kita percayai. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan datang sama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah keadaan yang baru. Di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan masalah, persoalan dan pergumulan ini. Engkau tetap setia bersama dengan kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah. Yuk kita pakai berdiri. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Engkaulah pengharapanku, Yesus kekuatan, Yesus pertolongan. Aku percaya Yesuslah perlindunganku, yang ku percayai, Allahku, kekuatanku, pengharapan dalam hidupku. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Bagimu segala perkara tiada yang mustahil. Kau sanggup tolong kami lewati masa-masa sukar ini. Berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Ketika kami harus melewati masa yang disebut new normal ini, masa yang tidak biasa, bahkan penuh dengan tantangan dan kesukaran. Namun kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau tetap memiliki roh yang baru, semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala dalam Tuhan. Biar kami siap, kami berani menghadapi seluruh tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami lewati dan kami jalani dalam hidup ini. Biar kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya, pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami biar menjadi pribadi yang bergaul intim, akrab dengan Tuhan. Kami memberikan telinga kami untuk mendengar pengajaran, tuntunan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami setiap hari, setiap pagi. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa memiliki semangat yang baru di tengah-tengah new normal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh dalamnya. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya, singkat ya. Dan kita boleh melihat bahwa saat ini ibadah cuma 1 jam. Ya, ini merupakan dipersingkat karena ini yang harus kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa tidak berapa waktu lamanya ibadah. Biasanya 2 jam, terjadi 1 jam. Tetapi dari sikap hati kita yang sungguh pada Tuhan, itu akan memberkati hidup kita. Dan nanti selesai ibadah ini, ya langsung kita lewatnya bukan dari situ, tapi dari pintu utama. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru untuk setiap kita. Kita nyatakan bagi Tuhan, berdiri bersama-sama. Kiranya
kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati hidup kami. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya anugerah-Mu turun melimpah-limpah dalam hidup kami. Bahkan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali, apapun yang kami kerjakan buat Tuhan, tangan Allah yang perkasa yang memberkati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya inilah gereja Tuhan, inilah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sedang berkarya, memimpin dan menuntun pekerjaan-Mu di Taman Polres Gaga ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan buat bangsa kami, agar Indonesia mampu dan sanggup melewati masa-masa yang sukar ini dalam pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau berikan kesadaran kepada semua masyarakat supaya mereka boleh mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, supaya tidak terus terjadi penambahan yang signifikan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan buat Indonesia. Mari Tuhan Kau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan daerah. Urapan Tuhan turun atas mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan dan khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk juga aparat penegak hukum di tengah-tengah kondisi ini, biar tetap penegakan hukum bisa terjadi dan stabilitas nasional boleh tetap dalam keadaan aman. Bahkan kami berdoa buat semua tim medis, semua dokter-dokter, perawat-perawat di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sungguh-sungguh dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan, biar kasih karunia Allah turun berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya, memberkati umat-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan berkati secara khusus kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha yang baru, kami yang sedang merintis usaha yang baru. Tuhan tolong kami, berkati kami. Kasih karunia Allah memberkati hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Allah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Tuhan lingkupi setiap kehidupan kami dengan damai dan sejahtera yang dari Allah. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Syukur
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you.